Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada beberapa pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan tema tentang tipu daya setan. Dan sudah saya jelaskan bagaimana setan selalu berusaha untuk merusak kita, untuk merusak manusia dengan berbagai macam cara, berbagai macam tipu daya yang dilakukan. Kemudian saya juga sudah menjelaskan tentang golongan al-mukhlasin, yaitu golongan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan pilihan yang dilindungi dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari godaan-godaan syaitan. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan memberikan salah satu contoh orang yang termasuk dalam kategori al-mukhlasin ini, yaitu orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Dilindungi bukan berarti tidak digoda, ya, tapi digoda oleh syaitan, berupaya untuk dirusak oleh syaitan. Tapi Allah lindungi, Allah berikan perlindungan, sehingga godaan tadi tidak berdampak, ya, pada diri orang tersebut. Nah, di sini saya akan mengambil contoh, yaitu kisah Nabi Ibrahim. Ya, kenapa saya mengambil kisah Nabi Ibrahim? Setidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama, karena kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, termasuk kisah-kisah para nabi, merupakan ibrah atau pelajaran buat kita, ya, umat Nabi Muhammad SAW. Termasuk dalam kaitannya dengan upaya setan untuk merusak manusia. Ingat kisah Nabi Adam yang digoda oleh setan. Kemudian karena mengikuti rayuan setan untuk memakan buah khuldin, maka Nabi Adam pun diturunkan. Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke muka bumi. Nah, kemudian termasuk juga Nabi Ibrahim, saudara-saudara sekalian. Nah, di samping itu juga alasan lain kenapa Nabi Ibrahim, karena beberapa saat lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, di mana di dalam bulan Dzulhijjah ini kita insya Allah akan melakukan beberapa ibadah yang sejatinya berasal dari millatu Ibrahim, yaitu ajaran Nabi Ibrahim yang kemudian diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada kita, diperintahkan kepada kita untuk mengamalkannya, yaitu ibadah kurban dan juga ibadah haji. Saudara-saudara sekalian, dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ini dalam surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika si anak di sini adalah yang disebutkan di ayat sebelumnya, di mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikaruniai anak, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah. Fabasyarnahu bihulamin halim, kemudian kami berikan dia kabar gembira dengan kehadiran seorang anak, ya. Nah, walaupun ada perbedaan pendapat di antara para ulama, ya, para mufasir mengenai siapa yang dimaksud anak di sini. Ada yang berpendapat bahwa dia adalah Nabi Ishak, ada juga yang berpendapat bahwa dia adalah Nabi Ismail. Nah,
Falamma balagha ma'usaya, ketika si anak ini ya telah mencapai usia asaya. Asaya di sini adalah mencapai usia di mana dia sudah mulai dewasa. Atau kalau di salah satu riwayat disebutkan falamma balagha an yatasarrafa ma'ahu wa yu'inuhu fi amal. Yani, telah mencapai usia di mana si anak ini sudah bisa bekerja ya, atau berbuat bersama dengan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Wa yu'inuhu, dan membantunya, wa yu'inuhu fi amali, dan membantu Nabi Ibrahim dalam melakukan pekerjaannya. Dan perbedaan pendapat, ada yang mengatakan itu usia 7 tahun, ada juga yang mengatakan itu usia 13 tahun. Yang jelas saudara-saudara sekalian, bahwa masa ini atau usia yang dimaksud adalah usia ketika anak sudah mulai bisa membantu pekerjaan orang tuanya ya. Sehingga dapat menambah rasa cinta seorang ayah kepada anaknya, apalagi di saat sebelumnya itu sangat berharap kehadiran anak. Kemudian ketika sudah mulai bisa membantu orang tuanya dan menambah rasa cinta orang tua kepada anaknya, apa Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim? Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka. Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku. Kalau yang menurut riwayat bahwa itu Nabi Ismail, maka berkata kepada Nabi Ismail, wahai putraku Ismail, inni ara fil manami, sesungguhnya aku bermimpi. Fil manam fil naum, melihat di dalam tidur, yaitu bermimpi. Anni adbahuka, bahwa aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Nah, ini saudara-saudara sekalian, perintah yang sangat berat. Tadi saya katakan bahwa sebelumnya Nabi Ibrahim sangat mengharapkan kehadiran anak. Kemudian ketika anak sudah mulai dewasa, kemudian menambah rasa cinta kepada orang tuanya, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anak tersebut. Bisa kita bayangkan betapa beratnya ujian ini, ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini ada yang perlu diingat juga saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah pernah saya singgung sebelumnya, bahwa setan juga berusaha untuk merusak ya, siapapun, termasuk kepada Nabi sekalipun. Kenapa? Karena Nabi itu juga manusia, dan Nabi adalah teladan kita ya, teladan umatnya. Nah, termasuk nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad pun teladan bagi kita umat Islam, teladan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dalam ayat ini, ketika menafsirkan ayat ini, ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim setelah bermimpi itu satu hari merenung ya. Beliau berpikir, aminallahi ya, aminasyaitan, apakah mimpi ini dari Allah atau dari syaitan? Nah, ini di tanggal 8. Maka tanggal 8 dikenal dengan istilah hari tarwiyah, yaitu dari kata rawa yurawi tarwiyah, yang artinya merenung. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim merenung, berpikir terus untuk mendapatkan jawaban, untuk mendapatkan keyakinan ya. Supaya apa? Supaya beliau terhindar, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan ya.
supaya beliau bisa memastikan bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di hari 9-nya dari 9 Dzulhijjah, Yaumul Arafah, hari di mana Arafah ya'rifu, mengetahui, hari di mana Nabi Ibrahim mengetahui bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara sekalian, ketika Nabi Ibrahim sudah yakin dan sudah akan melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, setan berusaha juga menggodanya. Ya, maka kita kenal istilah melempar jumrah. Ya. Sebanyak 7 kali di jumrah Aqabah, kemudian 7 kali di jumrah Wusta, dan 7 kali juga di jumrah Al-Ula. Ya. Ini adalah kisah Nabi Ibrahim ketika beliau melempari setan. Ya. Ketika beliau hendak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Di saat beliau sudah yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, setan masih tetap berusaha. Tapi karena Nabi Ibrahim termasuk orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka beliau tetap yakin. Jadi godaan setan itu tidak mempan. Beliau tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala seberat apapun. Ya. Kemudian apa jawaban Nabi Ismail? Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, ya, if'al, lakukan, ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu. Nah, ini Nabi Ismail bukan menjawab iya ya silakan, nah, atau saya setuju, ya. Tapi Nabi Ibrahim menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Ya, supaya menambah yakin sang ayah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun itu berat. Ya. Ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu wahai ayah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku, ya, dalam keadaan atau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersabar. Bersabar dalam menjalankan perintah Allah ini. Bersabar dalam menghadapi ujian yang berat ini. Dan demikianlah saudara-saudara sekalian. Dari kisah ini, ya, kemudian Nabi Ibrahim tetap menjalankan perintah Allah untuk menyembelih. Kemudian digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan domba yang besar. Wa fadainahu bidzibhin alim. Kemudian kami ganti, kami tebus, ya, Nabi Ismail yang akan disembelih itu dengan sembelihan atau domba yang besar. Demikianlah saudara-saudara sekalian, keimanan yang sudah tertanam dalam diri Nabi Ibrahim, jiwa Nabi Ibrahim yang sudah bersih sehingga beliau termasuk dalam kategori mukhlasin, golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, ya, dari berbagai macam tipu daya setan. Nah, akhirnya beliau tetap berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala walaupun itu berat. Dan inilah yang semestinya saudara-saudara sekalian menjadi pelajaran juga bagi kita, di mana kita berusaha terus untuk menjalankan perintah Allah. Berbagai macam perintah Allah kita jalankan walaupun terkadang itu berat bagi kita. Seperti diperintahkan atau digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 51, innama kana qaulal mu'minina
ila du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin ketika diajak, disuruh kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul untuk menyelesaikan, menghukumi atau mengadili di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, maka mereka mengatakan sami'na, kami mendengar dan kami mentaati dan kami melaksanakan. Bukan seperti Bani Israel yang mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami abe. Demikian saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadana wa iyyakum ajmain ila shiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.